Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, di sore hari ini saya akan membuat tutorial cara perbaikan stok kontak, dan di sini sudah ada stok kontak di depan saya ya. Dan bagaimana cara memperbaiki ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu di channel Warna Jelajah Pojok Kampung. Di sini akan memberikan tips-tips cara perbaikan dan pengalaman-pengalaman baru dan ilmu pengetahuan tentang alam dan tentang dunia servis ya teman-teman. Di sini saya akan memperbaiki stok kontak ya, tapi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng untuk berlangganan dengan channel Warna Jelajah Pojok Kampung. Lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Di sini saya akan langsung masuk ke tutorialnya cara perbaikan ini ya. Kita dengan cara mengatas dulu sebelum kita membongkar ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan apometer dan saya akan mengonekkan dua kabel di sini ya. Saya dua colokan di sini, dua kakinya di sini saya akan hubungkan kita bisa menggunakan tang dan bisa menggunakan besi logam yang lain, yang penting bisa konek ya. Di sini saya teman-teman, dan di sini saya sudah tahu kerusakan mungkin ada di sini ya. Di sini ternyata lepas ya colokannya ya, mungkin tidak bisa dikarenakan colokannya di sini lepas atau gimana, tapi ini yang saya lihat di sini lepas colokannya ya. Saya juga belum menyobanya ini bisa atau tidak, tapi saya langsung membuat tutorialnya cara perbaikannya, cara pengatasan, supaya teman-teman semuanya tahu cara perbaikan dan tahu cara pengatasannya. Jadi ya salah satunya kita harus mempunyai apometer ya teman-teman ya. Dan di sini langsung saya konekkan seperti ini teman-teman ya. Langsung konekkan seperti ini. Saya akan tes di bagian lubang di sini. Di sini tuh ada lubang teman-teman ya. Ada lubang tempat colokan, jadi kita bisa tes di bagian colokan di sini, lubangnya di sini ya, lubang di sini sama lubang di sini. Jadi dengan cara kita konekkan seperti ini, kita shotkan dulu propnya. Oke, sudah gerak ya. Lalu kita masukkan ke dalam lubang ya, kiranya dikenakan bagian kuningannya yang di dalam. Apabila kita gerak-gerakkan tidak connect, berarti memang benar ini putus ya teman-teman. Kalau putus tentunya tidak bisa dipakai ya. Jadi untuk pertama ya teman-teman, sebelum kita membongkar bodi stok kontak ini, kita jangan langsung curiga di dalam bodi stok kontak ini. Kita curiga di dalam bagian colokan yang di sini ya. Kita bongkar dulu colokan ini. Tentunya kita harus ada obeng untuk membongkar bot yang ada di sini. Mudah-mudahan penyakitnya ketemu ada di colokan di sini ya teman-teman. Jadi untuk perbaikan apapun teman-teman, apabila menemukan jenis elektronik apapun, apabila mati total, langkah utama kita cek di bagian colokannya dulu, atau di bawah, atau di bagian steker ya. Dan di sini betul ini bungkusnya bagus teman-teman ya, tapi kabelnya di dalam kecil ya. Ini yang pengaruhnya kabel cepat putus karena kabel yang di dalam sini kecil. Jadi untuk colokan stok kontak seperti ini teman-teman, jadi menurut saya ini kurang bagus ya, harganya mahal tapi kurang bagus. Jadi cucukan seperti ini bisa digunakan untuk kipas yang kecil-kecil ya, tidak bisa kipas yang gede. Jadi TV juga TV yang kecil, nggak bisa TV yang gede. Jadi apabila ini untuk menyalakan jenis dinamo atau mesin air atau jenis-jenis dinamo, ini kurang kuat ya, nggak tahan lama. Seperti itu, pasti nggak lama dia kebakar. Jadi ini hanya bisa dibuatkan elektronik 1, tidak bisa digunakan elektronik 2.
Misalnya nih dibuat untuk menyalakan mesin cuci tidak bisa ya teman-teman, apalagi kulkas tidak bisa. Jadi ini hanya khusus elektronik yang tegangannya kecil seperti kipas angin, TV, dan lain sebagainya. Untuk cas HP bisa, tapi tidak bisa untuk menghidupkan mesin cuci. Kalau nyalanya bisa nyala, tapi tidak tahan lama, mungkin bertahan 1 bulan atau 2 bulan ya. Kadang-kadang sehari saja sudah putus seperti itu. Kadang baru dicucuk sudah putus kembali seperti itu. Oke teman-teman, saya akan langsung proses perbaikannya ya teman-teman. Dan di sini saya akan tes satu persatu dulu. Saya konekkan dengan colokan lubang di sini ya. Dengan saya konekkan perp hitam, saya konekkan di sini. Saya akan hubungkan di bagian besinya di dalam sini. Apakah ada yang nyambung ya? Satu kaki tidak terhubung. Sekarang saya akan menghubungkan satu kaki. Apakah terhubung? Oke, satu kaki terhubung teman. Jadi bagian kaki di sini tidak terhubung. Tapi saya tidak langsung curiga di bagian colokan di sini teman-teman. Masalahnya di sini ada saklar. Bisa juga terbakar di bagian saklar. Jadi langkah yang kedua kita harus bongkar ya teman-teman. Ini membongkarnya cukup mudah. Jadi kita tidak usah membongkar semuanya ya teman-teman. Kita bisa membongkar bagian saklarnya di sini. Ini ada tanda warna biru dan hijau dan hitam. Jadi kita membuka yang warna biru ini saja. Jadi yang hijau sama hitam tidak saya bongkar. Oke teman-teman, langsung saya bongkar. Langsung kita tarik. Ternyata yang hijaunya lengket teman. Oke, yang penting kita bisa membongkar di sini ya. Saya kira tadi ini hijaunya tadi menyatu di sini. Oh, seperti ini ya. Jadi kita membongkar birunya saja. Oke teman-teman, kita langsung cek di ternyata ini saklar tidak berfungsi teman-teman, tidak digunakan ya. Mungkin saklar memang sudah rusak dari lama. Ini bekasnya sudah diperbaiki. Dan di sini sudah ada sambungan di sini. Saya langsung cek di bagian sambungan di sini ya, lebih mudah saja. Jadi kita konekkan bergantian satu persatu. Bagian mana yang putus? Satu kaki tidak nyambung. Oke, yang satu kaki nyambung. Jadi untuk perbaikan ini teman-teman ya, jadi lebih cepatnya seperti ini. Saya kasih tahu buat teman-teman bagaimana cara memotongnya. Kita langsung saja potong. Boleh dipotong 1 cm seperti ini ya, atau 2 cm. Ini saya potong 2 cm. Kita potong seperti ini. Sudah putus. Lalu kita membuat sambungan baru lagi. Sini kita kupas dulu. Keras betul. Oke, sudah terkupas ya teman. Kabelnya cilik betul teman-teman ya, kecil. Jadi ini nggak kuat kalau untuk elektronik. Kalau saya beli seperti ini teman-teman, cuman saya aku ambil tempatnya saja. Nanti kabel dalamnya saya ganti gunakan kabel seperti ini. Masalahnya stok kontak ini mudah panas teman-teman. Apabila posisi gulungan kita nyalakan dinamo, pasti gulungan ini bisa terbakar ya teman-teman, seperti bakwan begitu, lengket semua. Saya pernah seperti itu waktu saya kerja di perusahaan kayu. Untuk nyalakan dinamo gede ya teman-teman ya, untuk nyalakan dinamo gergaji itu gede, ada 1 PK setengah, lalu kabel langsung kebakar semuanya. Itu pengalaman saya ya. Jadi kabel itu tidak bisa digulung. Kalau digulung itu sama seperti sepul,
jadi sepul tidak tanpa ada pendinginnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya potong, saya akan tes kembali. Coba. Ini saya melanjutkan perbaikan kemarin ya, belum saya selesaikan masalahnya, putusnya di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi agak kesulitan kita memperbaikinya. Jadi langkah yang tercepat buat teman-teman semuanya ya, apabila kabel seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki atau sudah dites berkali-kali di ujungnya sini tidak ketemu jalur yang putus atau jalur yang nyambung, jadi langkah yang terakhir kita urutkan, kita ratakan seperti ini ya. Kita ambil yang tengah-tengah ya, kita ambil tengah-tengah lalu kita potong saja bagian tengah seperti ini contohnya ya. Kita urut sampai ketemu tengah. Oke, sudah ketemu tengah seperti ini, lalu langkah terakhir kita potong aja bagian tengah seperti ini. Sudah saya potong, nanti saya akan gunakan mana kabel ini yang nyambung ya, atau kabel ini atau yang kabel ini. Saya kupas dulu untuk mengetahui jalur yang masih nyambung. Masalahnya kalau tidak seperti ini teman-teman, kita perbaikan tidak selesai-selesai ya. Jadi apabila kita sudah berkali-kali saya potong, ini sudah banyak teman-teman potongan saya yang kemarin ya, banyak sudah, tapi tidak selesai. Jadi langkah yang terakhir seperti ini teman-teman. Nanti ini mana yang nyambung saya gunakan ya teman-teman ya. Seharusnya ini ganti kabel yang gede ya, kalau kabel ini memang nggak bisa. Nanti saya kasih saran pemiliknya, saya suruh jangan digunakan watt yang besar, gunakan wattnya yang kecil-kecil saja. Boleh digunakan untuk cas HP, tapi tidak boleh digunakan untuk elektronik lainnya ya, TV, kipas dan lain sebagainya. Nanti mau saya larang. Kalau untuk cas HP nggak apa-apa, kipas satu nggak apa-apa, nggak boleh kipas dua seperti itu. Oke, langsung saya proses pengetesan. Ini ada 4 ujung ya, nanti saya tes mana yang terhubung. Apometer tidak tak perlihatkan, mohon maaf. Empat jalur ini tidak ada terhubung teman-teman ya, kita ganti saja. Pokoknya diukur semuanya mana yang terhubung. Nah ini sudah terhubung, satunya tidak terhubung. Kita perlihatkan saja apometernya ya. Oke teman-teman, ini hasil terakhir kita perbaikan kabel ya teman-teman ya. Dan di sini yang ini yang tidak bisa dipakai saya gulung di sini ya, kasihkan lagi sama pemiliknya. Dan ini yang sudah dipakai, sekarang saya akan coba apakah menyala ya. Perhatikan, akan saya cucuk. Oke, menyala ya teman-teman. Indikatornya menyala, berarti ini sudah bisa dipakai. Saya akan coba nyucukkan solder akan saya cocokkan di sini. Perhatikan. Oke, jadi menyala ya teman-teman ya. Jadi untuk perbaikan sukses ya, seperti itu tadi cara perbaikan stok kontak yang putus di tengah jalur ya teman-teman ya, putus di tengah kabel, yaitu dengan memotong
bagian tengah-tengahan kabel langsung dipakai yang masih bisa. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah menonton channel Warno Jelajah Pojok Kampung. Di sini saya akan memberikan tips-tips cara perbaikan dan tutorial yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.